Kadang aku bingung kenapa aku masih nonton series ini, tapi mari kita bahas Number One Sentai Gozooger episode 20. Karena tanggung kalau nggak dilanjut dibahas, karena kita sudah membahas hampir dari setengah series. Jadi kita bahas cepat saja dengan format apa yang kusuka dan apa yang tidak kusuka pada episode 20 kali ini. Toh kalian pastinya juga sudah nonton episode kali ini, atau kalian sudah males nonton, cuma pengen dengar pembahasannya saja. Jadi pada episode kali ini para Gozooger akan menghadapi monster Grayunoan yang sekali lagi muncul secara tiba-tiba. Dan juga episode kali ini juga akan ada Shinkenren, yang ternyata itu adalah adiknya Sumino yang bernama Oto yang sudah hilang 8 tahun lalu. Di awal episode ini, Sumino kembali mengingat adiknya setelah dia melihat saudara kakak beradik di jalan. Kemudian, tiba-tiba ramai dengan kemunculan monster Grayunoan yang mengubah orang-orang menjadi Grayu. Kemudian, Gozooger lainnya juga muncul di sana yang disusul dengan Oto yang juga tiba-tiba muncul di sana. Jadi dari dulu yang gak kusuka nonton The Gozooger itu alurnya terlalu tiba-tiba. Seringkali monster mingguannya tiba-tiba muncul begitu saja tanpa dijelaskan siapa yang menjadi monster, keinginan apa yang dia miliki sehingga dia bisa dirasuki oleh Noan. Kita cuma dikasih tahu dengan kata-kata para Noan akan menyerap manusia yang memiliki keinginan yang sama dengannya untuk membentuk tubuh sempurna dari Noan itu. Tapi makin ke belakang, makin gak pernah diperlihatkan siapa orang yang diserap oleh Noan, karakternya seperti apa, keinginannya seperti apa, keinginan apa yang dia miliki, sampai dia bisa diserap Noan. Padahal aku rasa kalau mengenai keinginan tiap orang dan monster mingguan ini digali lebih dalam, bisa jadi sesuatu yang bagus. Karena berkaitan juga dengan Tono si MC yang sampai-sampai gak boleh punya keinginan agar dia bisa selamat dari Noan, agar dia tidak diserap oleh Noan, yang berarti punya keinginan di dunia ini bisa sangat berbahaya. Cuma sayangnya jarang banget diperdalam lagi masalah keinginan ini tiap monster mingguan dan orang yang dirasuki, dan gak ada takaran yang jelas juga sebesar apa syarat keinginan seseorang supaya bisa dirasuki Noan. Karena beberapa kasus orang yang dirasuki oleh Noan nampak karakternya biasa saja, bahkan gak terlalu ambisi gimana-gimana pada keinginannya. Misalnya seperti Bu Saori di awal episode pada episode 1, cuma ditanya kamu ingin harta dan dia bilang iya, udah gitu aja langsung dirasuki oleh Noan itu. Dan sekarang sudah gak ditunjukkan lagi seperti apa Noan ini, seperti apa orang yang dirasuki, tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi kesan monster mingguannya cuma sekedar ada saja, nggak begitu penting apalagi konsep permainan dan perlombaannya. Kadang aku berpikir, kenapa para Gozooger harus melalui permainan dan perlombaan ini, toh ujung-ujungnya para monster di sini dikalahkan dengan pertarungan. Kenapa mereka harus melalui proses perlombaan dan pertandingan ini, toh ujung-ujungnya monsternya dihajar juga. Ya kenapa nggak dihajar dari awal saja? Terutama monster Grayu di sini, kalian pasti ingat penjelasan mengenai Noan menyerang. Mereka menyerang untuk menjadi nomor 1 guna mendapatkan pengakuan dari Ratu Tegajun untuk menjadi pilotnya. Jadi mungkin tujuan Grayu Noan di sini juga sama, menjadi Grayu nomor 1, tapi kekuatannya bisa mengubah orang menjadi Grayu seperti kakek Joji dan Rikuo yang terkena pengaruh kekuatan Grayu Noan ini. Tapi untuk menjadi Grayu Noan, untuk apa dia merubah orang-orang lain menjadi Grayu juga? Kan jadi nambah persaingan untuk menjadi nomor 1. Karena makin banyak orang yang menjadi Grayu. Kalau menurutku, kalau mau jadi Grayu nomor 1, harusnya singkirkan para Grayu lainnya seperti adiknya Sumino dan yang lain sebagainya, hingga dia menjadi Grayu seorang diri dan dia menjadi si nomor 1. Tapi ini malah menambah jumlah Grayu. Kalian bisa koreksi jika aku ada kesalahan karena aku nggak ngerti konsep tujuan monster di sini. Nah, setelahnya para Gozooger malah ikut-ikutan belajar menjadi Grayu yang diajarkan oleh Oto, adiknya Sumino. Di sini aku setuju dengan Sumino. Emangnya ini penting? Toh ujung-ujungnya monsternya juga akan dikalahkan dengan pertarungan. Padahal tidak ada yang mengharuskan mereka untuk menjadi Grayu guna mengalahkan monster ini saja. Noan sebelumnya juga seperti itu, awalnya mengikuti perlombaan, tapi ujung-ujungnya
peraturan perlombaan yang gak diikuti, monsternya dihajar. Seperti Treasure Hunter No One di episode 1 di awal series Ghost User, ujung-ujungnya Tono menyerang monster No One itu untuk memenangkan perlombaannya. Termasuk Miner No One juga, ujung-ujungnya Tono marah dan menghajarnya. Kemudian ada yang janggal juga pada pertarungan kedua melawan Grayu No One ini. Kini para Ghost User cowok-cowoknya sudah menjadi Grayu juga, tapi pas berubah sampai ke bentuk Sentai mereka juga ikut memiliki hiasan Grayu. Padahal pada pertarungan sebelumnya yang terkena cahaya efek samping dari Grayu No One itu cuma kakek Joji dan Rikuo, tapi di sini kenapa semuanya mendapatkan form Grayu juga? Dan pada pertarungannya juga harus melalui perlombaan Grayu juga, padahal tinggal hajar aja itu monster. Bahkan sampai Kumade yang katanya mau jadi dewa, mau-maunya ikut berpose Grayu. Jadi untuk mengalahkan karakter dewa yang sudah menyelamatkan manusia, tinggal suruh pose Grayu saja. Dan kemudian dilanjutkan seperti biasa kembali menjadi pertarungan yang rusuh, karena di sini juga tiba-tiba muncul Ai dengan mecha raksasa sambil membawa papan surfing. Tapi di balik itu ada beberapa hal yang kusuka juga pada episode kali ini, seperti setelah kembalinya Oto Ichikawa di sini yang awalnya aku kira akan menutup akhir cerita dari Sumino, tapi dia tidak langsung menyelesaikan begitu saja cerita dari Sumino yang mencari adiknya, karena kemunculan Oto di sini dengan kondisi amnesia, bahkan dia tidak mengingat kalau dia memiliki seorang kakak. Jadi meski Oto sudah kembali, kenapa dia bisa menghilang dan siapa pria yang menculiknya masih misterius, karena petunjuk di sini Oto cuma ingat dia pernah kecelakaan dan Sentai Ring Shinken Red-nya ini yang membuat dia terus tersadar. Dan yang menarik di sini saat Sumino bilang ciri pria yang menculik Oto dulu, Rikuo nampak bertingkah aneh seolah dia yang menculiknya, karena dulu dia juga memiliki ciri mata yang sama dengan orang yang menculik Oto dulu. Jadi misteri kenapa Oto bisa hilang bisa digali lebih dalam lagi untuk perkembangan karakter Sumino juga. Dan di sini aku cukup suka dengan karakter Sumino, meski dia tidak diakui oleh adiknya, dia tetap berusaha mengerti kondisi adiknya saat ini. Bahkan dia ikut berusaha menjadi Grayu juga, padahal awalnya dia sangat bangga dengan gelarnya sebagai detektif. Dan kalau kita lihat pada awalnya, sepertinya Sumino tidak suka kalau adiknya menjadi seorang Grayu, tapi di sini dia tetap berusaha mengikuti adiknya hingga mereka bisa mengalahkan Grayu No One itu. Oto sebagai Shinken Red juga menurutku menarik karena mengambil referensi dari Kaoru Shiba, meski penampilan kedua karakter ini berbanding terbalik dan kemunculan pertama Oto juga layaknya Shinken Red. Bahkan di sini dia menggunakan gelarnya sebagai seorang putri Grayu juga. Ditambah lagi bentuk sentainya yang menggunakan skirt, berbeda dengan Universe Warrior wanita sebelumnya yang makin terasa dia mengambil referensi dari Kaoru Shiba. Jadi kalau nggak salah, Kaoru Shiba adalah pewaris sah yang menjadi kepala keluarga Shiba ke-18 dan juga menjadi Shinken Red. Tapi seiring berjalannya cerita, kekuatan Shinken Red akhirnya diwariskan secara sah kepada Takeru. Nah, di sini juga begitu. Kekuatan Shinken Red juga berpindah tangan di akhir episode, tapi secara tidak sah. Karena setelah pertarungan selesai, Fire Candle muncul dan mengalahkan Oto. Kemudian Fire Candle merebut cincin Shinken Red dari Oto, tapi anehnya saat Oto dikalahkan, Tega Sword Silver tidak menghilang seperti Universe Warrior lainnya, seolah kekuatan Shinken Red memang direncanakan diwariskan ke Fire Candle. Jadi sepertinya minggu depan akan semakin seru melihat bagaimana Fire Candle memanfaatkan kemampuan Shinken Red yang bisa mengubah mood lawannya. Serta bagaimana nasib Oto, apakah dia akan pingsan lagi, dan minggu depan juga akan ada Shinken O yang muncul. Oh ya, episode ini Buket juga dapat 2 Sentai Ring, yaitu Gogo 5 dan juga Flashman. Sepertinya akan menarik jika dia menjadi Universe Warrior juga, karena karakter favoritku di episode kali ini akhirnya menjadi Shinken Red. Nah, kalian bagaimana menurut pendapat kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian. Kalian juga bisa koreksi jika aku ada kesalahan dan kekurangan. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe.
Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.